Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Triwardani dengan NIM 2517-2018 dengan program studi ilmu pemerintahan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang Why Nation Fails, karya dari Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Pada bab yang akan saya bahas yaitu pada bab 15, yaitu mengenai understanding prosperity and poverty, atau memahami kesejahteraan dan kemiskinan. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang Why Nation Fails, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, karya Darren Acemoglu, James A. Robinson. Bab yang akan saya bahas yaitu ada di bab 15 mengenai Understanding Prosperity and Poverty, atau memahami kesejahteraan dan kemiskinan. Bayangkan dua kota yang hanya dipisahkan oleh sebuah pagar kawat. Satu sisi, jalanan beraspal, lampu jalan menyala, rumah sakit modern, sekolah yang penuh buku, dan toko-toko yang menjajakan segala kebutuhan hidup. Satu sisi lainnya, jalanan berlubang, listrik berbayar, klinik kehabisan obat, dan anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah sebelum mereka sempat bermimpi. Dua kota itu nyata. Namanya Nogales. Satu sisi di Amerika Serikat, satu sisi lagi di Meksiko. Tanah yang sama, iklim yang sama, budaya yang nyaris identik, bahkan darah banyak penduduknya bercampur dari leluhur yang sama. Tapi hidupnya berbeda, seperti langit dan bumi. Ini bukan kisah tentang Nogales saja. Ini kisah tentang Korea Selatan yang hari ini menjadi raksasa teknologi dunia dan Korea Utara yang rakyatnya masih berjuang melawan kelaparan. Dua bangsa dari satu rumpun yang sama yang dipisahkan oleh bukan oleh geografi, bukan oleh ras, bukan oleh cuaca, melainkan oleh sebuah garis imajiner di garis lintang ke-38 yang ditarik setelah Perang Dunia Kedua. Ini juga tentang Amerika Serikat dan Meksiko, tentang Eropa dan Afrika Sub-Sahara, tentang negara-negara yang pernah setara 500 tahun yang lalu berpencar ke kedua arah yang sangat jauh. Dan pertanyaan yang menggantung di udara adalah, mengapa sebagian negara makmur, sementara sebagian lainnya terjebak dalam kemiskinan yang seolah tak berujung? Apakah ini sudah ditakdirkan sejak awal oleh letak geografis, oleh budaya, oleh ras, dan etnisitas, ataukah ada penjelasan yang lebih mendalam yang selama ini sering kita lewatkan? Pada bab 15 ini akan menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya mungkin akan mengubah cara kalian melihat dunia. Para ilmuwan sosial biasanya takut dengan teori yang terlalu sederhana. Dunia ini terlalu kompleks, kata mereka. Satu penjelasan saja tidak cukup untuk ratusan negara dengan ratusan sejarah yang berbeda. Tapi, Darren Acemoglu dan James Robinson berani mengambil resiko itu. Mereka menawarkan satu teori sederhana, tajam, dan didukung oleh ribuan halaman sejarah. Inti dari teorinya begini: kemakmuran dan kemiskinan sebuah negara ditemukan atau ditentukan oleh kualitas institusinya. Bukan oleh tanahnya, bukan oleh udaranya, bukan oleh warisan budayanya, melainkan oleh aturan formal dan informal yang mengatur cara ekonomi dan politik bekerja di dalam negara itu. Institusi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah institusi inklusif. Institusi inklusif adalah sistem yang melindungi hak milik semua orang, bukan hanya orang kaya. Sistem yang menciptakan persaingan yang adil sehingga siapapun yang punya ide dan kerja keras bisa maju. Sistem yang mendistribusikan kekuasaan politik secara luas sehingga satu kelompok tidak bisa mendominasi segalanya. Sistem yang mendorong investasi dan teknologi dan keterampilan baru, karena orang percaya bahwa apa yang mereka bangun hari ini tidak akan dirampas besok. Di dalam sistem seperti ini, ada insentif untuk berinovasi, ada ruang untuk bertumbuh, ada jaminan bahwa jerih payah akan dihargai. Yang kedua adalah institusi ekstraktif. Institusi ekstraktif adalah kebalikannya dari institusi inklusif.
Sistem yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit. Sistem yang merancang aturan bukan untuk kesejahteraan bersama, melainkan untuk mengalirkan kekayaan dari masyarakat luas ke dalam kantong kelompok yang berkuasa. Sistem di mana hak milik tidak terlindungi, karena penguasa bisa saja mengambil apa saja dan kapan saja. Sistem di mana persaingan yang adil tidak ada, karena yang menang bukan yang terbaik, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan. Di dalam sistem seperti ini, inovasi terhambat, kreativitas dipadamkan, dan kemiskinan terus direproduksi dan generasi ke generasi. Kini, dua jenis institusi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Institusi ekonomi inklusif membutuhkan politik yang inklusif untuk bertahan dan sebaliknya. Keduanya saling memperkuat dalam sebuah siklus positif yang sekali berjalan, sulit diberhentikan. Sebaliknya, institusi ekonomi ekstraktif juga bersinergi dengan institusi politik yang ekstraktif. Mereka yang menguasai politik akan merancang ekonomi untuk menguntungkan diri sendiri. Dan dengan kekayaan yang mereka kumpulkan, mereka memperkuat lagi cengkraman politik mereka. Ini adalah siklus negatif yang juga sekali terbentuk sulit untuk diputus. Tapi ini sangat penting karena kedua siklus itu bukan takdir yang permanen. Sejarah membuktikan bahwa ada masyarakat yang berhasil memutus lingkaran itu, dan memahami bagaimana mereka melakukannya adalah kunci dari sebuah diskusi pada hari ini. 500 tahun yang lalu, siapa yang lebih maju, Meksiko atau Amerika Serikat? Nah, jawabannya yaitu Meksiko jauh lebih maju. Wilayah yang kini kita sebut Meksiko adalah rumah bagi kerajaan Aztec, yaitu peradaban dengan kota-kota besar, sistem irigasi yang canggih, dan perdagangan yang terorganisir. Sementara itu, wilayah yang kini disebut Amerika Serikat sebagian besar masih hutan belantara yang jarang dihuni. Amerika Serikat baru melampaui Meksiko dalam kemakmuran pada abad ke-19. Dan dua kota Nogales yang tadi kita ceritakan, perbedaan itu bahkan jauh lebih baru lagi. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, yaitu perbedaan ekonomi yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak dulu kala. Sebagian besar muncul hanya dalam 2 abad terakhir. Lalu, bagaimana perbedaan itu bisa terbentuk? Acemoglu dan Robinson menjelaskan melalui 2 konsep, pergeseran institusional dan titik kritis. Pergeseran institusional bekerja seperti drift genetik dalam dunia. Dua masyarakat yang pada dasarnya mirip akan secara perlahan berkembang ke arah yang berbeda karena konflik-konflik kecil tentang kekuasaan dan pendapatan yang terus terjadi di dalam setiap masyarakat. Perbedaan kecil ini muncul, menghilang, lalu muncul lagi, dan tidak selalu kumulatif. Tapi ketika titik kritis datang, peristiwa besar yang mengguncang keseimbangan seperti wabah penyakit, penemuan jalur perdagangan baru, atau revolusi teknologi, perbedaan kecil yang terjadi tadinya tampak sangat tidak penting, itu tiba-tiba menjadi sangat menentukan. Lihatlah Inggris dan Spanyol. Ketika jalur perdagangan Atlantik terbuka pada abad ke-15 dan ke-16, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk melihat keuntungannya. Tapi ada satu perbedaan kecil. Di Inggris, kerajaan tidak bisa memonopoli seluruh perdagangan luar negeri. Sebagian besar keuntungan justru mengalir ke kelompok-kelompok pedagang yang berusaha selama ini berseberangan dengan monarki. Di Spanyol dan Prancis, sebaliknya, keuntungan perdagangan Atlantik sebagian besar dikuasai oleh monarki dan sekutu-sekutunya. Hasilnya, di Inggris kelompok-kelompok anti-monarki menjadi kaya dan kuat, dan merekalah yang kemudian mendorong lahirnya revolusi Glorious pada tahun 1688. Revolusi itu membatasi kekuasaan raja, memperkuat parlemen, dan membuka jalan bagi institusi ekonomi yang lebih inklusif. Dan dari situlah revolusi industri bermula. Apa ini sudah ditakdirkan? Sama sekali tidak. Bisa saja sejarah berjalan berbeda. Bisa saja kekaisaran
Inca di Peru berhasil menentang penjajahan Eropa, seperti Jepang melakukan ketika kapal-kapal Komodo Perry tiba di Teluk Edo. Jika itu terjadi, jika Peru melakukan modernisasi institusional sebagai respon terhadap ancaman kolonial, jalur sejarah dunia baru bisa sangat berbeda. Bisa juga revolusi industri tidak lahir di Inggris, melainkan di tempat lain, bahkan mungkin di Tiongkok atau Amerika Latin, jika titik-titik kritis tertentu berlangsung secara berbeda. Ini bukan fiksi ilmiah atau sejarah, ini adalah pengingat bahwa sejarah bersifat kontingen, bergantung pada pilihan, kebetulan, dan momen-momen tertentu yang bisa saja berjalan ke arah lain. Dan kesimpulan yang jelas yaitu Peru lebih miskin dari Amerika Serikat hari ini bukan karena takdir geografis atau budayanya, melainkan karena cara wilayah itu dijajah menciptakan institusi ekstraktif yang kemudian terus mereproduksi dirinya sendiri selama berabad-abad. Tahun 2003 di kota Chongsu, Tiongkok, seorang pengusaha bernama Dai Goufang memulai sesuatu yang ambisius. Dia melihat booming konstruksi besar-besaran yang sedang melanda Tiongkok. Gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, perumahan baru di mana-mana. Dia melihat peluang. Tiongkok butuh baja dalam jumlah sangat besar. Dia punya visi, dia punya modal, dan dia punya dukungan dari pejabat partai lokal di Chongsu. Dia mulai membangun pabrik baja, besar, ambisius, kompetitif. Tapi pada Maret 2004 semuanya berhenti. Partai Komunis Tiongkok di Beijing memerintahkan proyek itu dihentikan. Dai Goufang ditangkap. Alasan resminya tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Setelah 5 tahun dalam penjara dan tahanan rumah, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan yang relatif ringan. Nah, apa kejahatan sesungguhnya yang dilakukan? Dia membangun perusahaan swasta yang berani bersaing dengan perusahaan yang didukung negara, tanpa restu dari petinggi Partai Komunis di Beijing. Kisah Dai Goufang bukan anomali. Ini adalah pelajaran yang dipahami oleh seluruh pelaku usaha di Tiongkok. Kamu boleh berbisnis asal jangan sampai mengancam kepentingan partai. Chen Yun, salah satu arsitek utama reformasi pasar Tiongkok, pernah merangkum filosofi ini dengan sebuah analogi yang sangat tepat, yaitu burung dalam sangkar. Ekonomi Tiongkok adalah burung, kendali partai adalah sangkarnya. Sangkar boleh diperluas agar burung lebih sehat dan dinamis, tapi sangkarnya tidak boleh dibuka. Kalau dibuka, burungnya akan terbang bebas dan itu tidak boleh terjadi. Dari luar, pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama 3 dekade terakhir memang memukau. Jutaan orang terangkat dari kemiskinan. Kota-kota baru bermunculan, teknologi berkembang pesat, Tiongkok menjadi pabrik dunia. Dan banyak pemimpin di negara-negara berkembang melihat ini sebagai model. Lihat pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus repot-repot membangun demokrasi dan institusi inklusif. Tapi tunggu dulu, Acemoglu dan Robinson mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam. Pertumbuhan Tiongkok memang nyata, tapi sumber pertumbuhannya bukan otoritarisme politiknya. Sumbernya adalah reformasi ekonomi radikal yang dilakukan Deng Xiaoping. Pergeseran besar dari institusi ekonomi yang sangat ekstraktif dan kaku di era Mao menuju institusi ekonomi yang jauh lebih memberi ruang bagi insentif, produktivitas, dan perdagangan. Dengan kata lain, Tiongkok tumbuh bukan karena sistem politiknya yang otoriter, melainkan terlepas dari sistem politik itu. Dan disinilah batasnya akan terasa. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan destruksi kreatif. Sebuah konsep yang pertama kali dicetuskan ekonom Joseph Schumpeter. Destruksi kreatif berarti yang lama harus bersedia digantikan oleh yang baru. Perusahaan yang tidak efisien harus kalah bersaing. Industri yang usang harus memberi jalan bagi industri baru yang lebih inovatif. Tapi di Tiongkok, destruksi kreatif itu terhambat karena partai tidak akan pernah membiarkan perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efisien itu jatuh. Selama perusahaan-perusahaan itu adalah sumber kekuatan dan pendapatan bagi partai.
Inovasi yang benar-benar kreatif akan selalu terancam karena inovasi sejati mengguncang tatanan kekuasaan yang sudah mapan. Di atas meja setiap direktur utama perusahaan negara terbesar di Tiongkok ada sebuah telepon merah. Ketika telepon itu berdering, itu adalah partai yang menelpon, memberi perintah tentang apa yang harus dikerjakan, di mana harus berinvestasi, apa targetnya. Inikah fondasi yang bisa menopang pertumbuhan jangka panjang? Sejarah sudah menjawab. Uni Soviet pernah mencatat angka pertumbuhan yang mengagumkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Para ekonom barat waktu itu bukan memprediksi Uni Soviet akan menyalip Amerika Serikat, tapi pertumbuhan itu dibangun di atas fondasi institusi ekstraktif yang tidak bisa berinovasi, dan akhirnya pertumbuhan itu kehabisan bahan bakar. Teori modernisasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis akan melahirkan demokrasi juga terbukti salah. Kolumnis New York Times Thomas Friedman pernah berseloroh, begitu sebuah negara punya cukup banyak restoran McDonald's, demokrasi pasti akan menyusul. Ide yang menarik tapi tidak terbukti di lapangan. George merangkum kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dengan kalimat "berdaganglah secara bebas dengan Cina dan waktu ada di pihak kita". Tapi, peningkatan besar perdagangan Amerika Serikat Tiongkok sejak pertengahan 1980-an hampir tidak berkontribusi apapun pada demokrasi Tiongkok. Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia II adalah dua negara paling kaya dan paling industrialis di dunia. Rakyatnya relatif terdidik, tapi itu tidak mencegah lahirnya Nazisme di Jerman atau rezim militeristik di Jepang. Argentina di abad ke-19 adalah salah satu negara terkaya di dunia, setara atau bahkan lebih kaya dari Inggris. Tapi kekayaan itu tidak melahirkan demokrasi yang stabil, melainkan kudeta demi kudeta. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan di bawah institusi otoriter mungkin terjadi, bahkan mungkin berlangsung cukup lama, tapi tidak akan berkelanjutan. Dan yang lebih bahaya lagi, ia memberi legitimasi palsu kepada rezim-rezim ekstraktif untuk terus mencengkram kekuasaan. Tadi kita sudah membahas tentang bab bagian pesona yang tak tertahankan dari pertumbuhan otoriter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kamu tidak bisa menciptakan kesejahteraan dari luar. Nah, jika pertumbuhan otoriter bukan jawabannya, mungkin solusinya adalah nasihat kebijakan yang tepat. Itulah yang diyakini oleh banyak lembaga internasional seperti International Monetary Funding, Bank Dunia, dan berbagai konsultan kebijakan dari Washington, London, dan Paris selama berpuluh tahun datang ke negara-negara miskin membawa resep yang kurang lebih sama. Stabilkan makroekonomi, liberalisasi pasar, privatisasi perusahaan negara, kurangi korupsi, buat bank sentral independen, bebaskan arus modal. Ide ini didasarkan pada sebuah asumsi yang disebut hipotesis ketidaktahuan, bahwa negara-negara miskin itu miskin karena pemimpinnya tidak tahu cara mengelola ekonomi dengan baik. Jadi, solusinya adalah beri mereka informasi yang tepat dan mereka akan mengambil kebijakan yang benar. Tapi, pengalaman Kofi Busia membuktikan sebaliknya. Busia adalah Perdana Menteri Ghana pada awal tahun 1970-an. Dia adalah ekonom terdidik, bukan orang yang tidak tahu apa-apa soal kebijakan ekonomi. Dia tahu betul mana kebijakan yang baik, tapi dia tidak bisa menerapkannya, bukan karena bodoh, melainkan karena institusi politik Ghana yang ada tidak memberinya insentif dan ruang untuk melakukannya. Pemimpin yang bertahan dalam sistem ekstraktif tidak punya alasan logis untuk menghancurkan fondasi kekuasaan mereka sendiri. Mereka tahu apa yang baik untuk rakyatnya, tapi mereka juga tahu apa yang baik untuk kelangsungan kekuasaan mereka. Lalu ada kisah Zimbabwe. Pada 1995, Presiden Robert Mugabe mengikuti saran internasional. Ia mendeklarasikan Bank Sentral Zimbabwe sebagai lembaga yang independen. Di atas kertas, ini reformasi yang baik. Bank sentral yang independen seharusnya bisa menahan tekanan politik dan menekan inflasi. Hasilnya, sebelum deklarasi itu, inflasi Zimbabwe berkisar 20% pada tahun 2002.
7 tahun setelah bank sentral dijadikan independen, inflasi sudah mencapai 140% pada 2003, hampir 600%, pada 2007, 66.000%, pada 2008, sebesar 230 juta persen. Di negara di mana presiden bisa memenangkan loter yang diselenggarakan oleh bank sentral sendiri, di mana gubernur bank sentral tahu apa yang terjadi pada rekan sejawatnya di Sierra Leone yang jatuh dari lantai atas gedung bank sentral ketika tidak mau menuruti perintah penguasa. Tidak ada undang-undang yang bisa membuat bank sentral benar-benar independen. Di Argentina dan Kolombia, bank sentral memang berhasil dibuat independen dan inflasi berhasil ditekan. Tapi karena sistem politik tidak berubah, para elit hanya beralih ke instrumen lain untuk mempertahankan kepentingan mereka. Kali ini melalui defisit anggaran yang besar-besaran yang dibiayai dengan utang. Reformasi tanpa perubahan institusi adalah penggantian baju, bukan penggantian tubuh. Dan ini terbukti bahkan di tingkat yang paling makro sekalipun. Pada tahun 2006, sebuah LSM bernama Seva Mandir bekerja sama dengan sekelompok ekonom untuk mengatasi masalah absensi perawat di fasilitas kesehatan pemerintah di Rajasthan, India. Solusinya sederhana dan masuk akal. Mesin absensi. Perawat harus menstempel kartu waktu 3 kali sehari. Awalnya berhasil, kehadiran perawat langsung meningkat tajam. Tapi tidak sampai 1 tahun, program itu runtuh dari dalam. Administrasi kesehatan lokal yang seharusnya memfasilitasi program itu mulai menyabotasenya. Jumlah hari libur resmi yang disetujui melonjak drastis. Mesin absensi mulai sering rusak, dan ketika Seva Mandir ingin menggantinya, pejabat kesehatan lokal menolak bekerja sama. Mengapa? Karena pejabat-pejabat itu sendiri adalah bagian dari masalah. Mereka sudah lama bersekongkol dengan para perawat menikmati sistem absensi yang longgar ini. Mereka tidak mau ada sistem yang memaksa mereka bertanggung jawab. Solusi teknis yang cemerlang pun gagal, bukan karena solusinya buruk, melainkan karena struktur institusionalnya yang menciptakan masalah itu juga menghalangi solusinya. Upaya menciptakan kemakmuran tanpa menyentuh akar masalah, institusi ekstraktif dan politik yang mempertahankannya hampir pasti tidak akan berhasil. Selanjutnya yaitu subbab kegagalan bantuan dari luar negeri. Desember 2001, perjanjian Bonn ditandatangani, rezim Taliban jatuh, dunia berembus lega. Afghanistan, komunitas internasional hanya butuh satu hal, suntikan bantuan asing yang besar. PBB, LSM dari seluruh dunia, delegasi dari puluhan negara, semua berdatangan ke Kabul dengan satu misi, membangun Afghanistan yang baru. Miliaran dolar mengalir masuk. Tapi apa yang terjadi? Langkah pertama yang diambil bukan membangun infrastruktur atau sekolah. Langkah pertama adalah menyewa maskapai penerbangan untuk mengangkut para pejabat PBB dan delegasi internasional. Lalu mereka butuh sopir dan penerjemah. Maka mereka merekrut sedikit birokrat yang bisa berbahasa Inggris dan guru-guru yang tersisa, dan membayar mereka dengan gaji berlipat-lipat dari standar Afghanistan. Hasilnya, alih-alih membangun kapasitas negara Afghanistan, arus bantuan itu justru menghisap sumber daya manusia terbaiknya. Birokrat dan guru yang seharusnya membangun institusi negara malah sibuk melayani komunitas bantuan asing. Dan bagaimana dengan uang yang dijanjikan untuk membangun kembali desa-desa? Di tengah lembah Afghanistan, sebuah program senilai jutaan dolar diumumkan lewat radio untuk memulihkan tempat tinggal. Warga menunggu lama, akhirnya yang tiba adalah beberapa balok kayu yang terbuat besar dan digunakan sebagai bahan bangunan. Warga menggunakannya satu-satunya cara yang mungkin, sebagai kayu bakar. Kemana jutaan dolar yang dijanjikan itu pergi? 20% dipotong sebagai biaya operasional kantor pusat PBB di Jenewa, sisanya disubkontrakan ke sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengambil 20% lagi untuk kantor pusatnya di Brussels, lalu disubkontrakan lagi dan lagi dengan setiap lapisan mengambil sekitar 20% dari sisa dana. Uang yang sedikit yang akhirnya sampai ke Afghanistan digunakan untuk membeli kayu dari Iran Barat, yang sebagian besar pembayarannya masuk ke kantong kartel untuk seorang mantan panglima perang lokal.
Banyak penelitian memperkirakan bahwa hanya sekitar 10 hingga 20% bantuan yang pernah benar-benar sampai sasaran yang dimaksud. Dan ini bukan hanya masalah korupsi atau penipuan. Meskipun itu juga ada, sebagian besar pemborosan adalah praktik biasa dalam sistem organisasi bantuan internasional. Selama 5 dekade terakhir, ratusan miliar dolar telah diberikan sebagai bantuan pembangunan kepada pemerintah di seluruh dunia, dan sebagian besar negara penerimanya masih tetap miskin atau bahkan lebih miskin. Di banyak kasus, seperti Kongo di bawah Mobutu, bantuan asing justru menjadi sumber daya yang digunakan penguasa untuk membeli loyalitas para pendukungnya dan memperkuat cengkraman kekuasaan. Bantuan tidak menyerang akar kemiskinan, ia justru menyuburkan pohon yang menumbuhkannya. Lalu bagaimana dengan bantuan bersyarat, di mana bantuan hanya diberikan jika negara penerima memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti liberalisasi pasar atau kemajuan menuju demokrasi? Hasilnya juga tidak lebih baik. Negara yang tidak memenuhi syarat biasanya tetap menerima bantuan karena mereka dianggap memiliki kebutuhan yang lebih mendesak. Dan pemimpin seperti Siaka Stevens di Sierra Leone atau Mobutu di Kongo tidak akan pernah mengorbankan institusi ekstraktif yang menjadi fondasi kekuasaan mereka hanya demi sedikit tambahan bantuan dari luar negeri. Resikonya terlalu besar, insentifnya terlalu kecil. Tapi apakah ini berarti bantuan luar negeri harus dihentikan sepenuhnya? Tidak sesederhana itu. Ada keberhasilan-keberhasilan spesifik yang nyata. Program membangun sekolah, khususnya untuk perempuan di Afghanistan, terbukti membawa manfaat nyata. Bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis seperti di Haiti atau Pakistan tetap relevan dan penting. Yang harus diakui adalah ini, bantuan luar negeri bukanlah cara yang efektif untuk membangun kemakmuran jangka panjang selama institusi ekstraktif masih berkuasa. Akar ketidaksetaraan dan kemiskinan terletak pada institusi dan bantuan dalam kerangka institusi yang ada. Hampir tidak bisa menyentuh akar itu. Selanjutnya yaitu pemberdayaan, satu-satunya jalan yang berhasil. 12 Mei 1978, kota São Bernardo, Brazil. Pagi itu tampak seperti pagi biasa di truk Scania. Tidak ada kegelisahan yang sudah lama menumpuk di antara para pekerja. Sejak tahun 1964, Brazil diperintah oleh rezim militer. Pemogokan dilarang, serikat pekerja dikekang, dan baru saja tersiar kabar bahwa pemerintah telah memanipulasi angka inflasi resmi, sehingga kenaikan biaya hidup yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang diakui. Ketika shift pukul 7 pagi dimulai, para pekerja meletakkan alat-alat mereka. Pada pukul 8, seorang pengorganisir serikat pekerja menelpon kantor serikat. Di ujung telepon, Presiden Serikat Pekerja Logam São Bernardo mengangkat gagang telepon. Seorang aktivis berusia 30 tahun bernama Luiz Inácio Lula de Silva yang kita kenal sebagai Lula. Siang hari, Lula sudah berdiri di dalam pabrik. Ketika perusahaan memintanya meyakinkan para karyawan untuk kembali bekerja, dia menolak. Pemogokan di Scania hanyalah percikan pertama. Lula kemudian mengatakan sesuatu yang mendalam. Kita tidak bisa memisahkan faktor ekonomi dan politik. Perjuangan itu memang tentang upah, tapi dalam memperjuangkan upah, kelas pekerja meraih kemenangan politik. Gerakan buruh ini bukan berdiri sendiri, ia menyatu dengan arus perlawanan yang jauh lebih luas, dari intelektual, mahasiswa, gereja, organisasi profesional, dan puluhan gerakan sosial yang bermunculan di seluruh Brazil sepanjang 1970-an. Pada 1979, mereka berkumpul di sebuah restoran di São Bernardo dan mendirikan sebuah partai baru, Partai Pekerja. Tapi ini bukan partai buruh biasa. Lula dan rekan-rekannya sejak awal menegaskan bahwa partai ini harus menjadi koalisi yang luas, mewakili semua pekerja upahan, kaum miskin, intelektual, mahasiswa, dan beragam gerakan sosial. Inilah yang membedakan Brazil dari Venezuela. Venezuela juga bertransisi ke demokrasi setelah 1958, tapi transisi itu terjadi tanpa pemberdayaan di akar rumput. Hasilnya demokrasi formal tanpa substansi
pluralisme, politik korup, jaringan patronas, dan konflik terus berlanjut. Dan sebagai akibat dari itu, ketika rakyat Venezuela datang ke kotak suara, mereka bahkan bersedia memilih calon yang bersikap diktatorial seperti Hugo Chavez karena mereka menganggapnya satu-satunya yang berani melawan elit yang berkuasa. Di Brazil berbeda, koalisi yang dibangun bukan hanya merebut kekuasaan, ia mengubah cara kekuasaan itu dijalankan. Ketika partai bekerja mulai memenangkan pemerintahan lokal pada akhir 1980-an, mereka memperkenalkan sesuatu yang revolusioner di Porto Alegre, anggapan partisipatif, mekanisme di mana warga biasa terlibat langsung dalam menentukan prioritas pengeluaran kota. Ini bukan sekadar inovasi teknis tata kelola, ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan politik lokal berpindah tangan dari yang elit yang sempit ke masyarakat yang lebih luas. Lula akhirnya terpilih sebagai presiden Brazil pada 2002 dan dampaknya terasa nyata. Sejak 1990, pertumbuhan ekonomi Brazil berlangsung pesat. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan turun dari 45% menjadi 30% dalam kurun waktu 1 dekade setengah. Ketimpangan yang meningkat di bawah rezim militer turun tajam. Rata-rata tahun pendidikan meningkat dari 6 tahun pada 1995 menjadi 8 tahun pada 2006. Brazil menjadi bagian dari kelompok BRICS, Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, sebagai negara Amerika Latin pertama yang diakui berpengaruh dalam lingkaran diplomatik internasional. Apakah transformasi Brazil ini dirancang oleh ekonom IMF? Apakah ini hasil dari bantuan asing? Apakah ini proses modernisasi yang berjalan otomatis? Tentu saja tidak. Ini adalah konsekuensi dari kelompok-kelompok beragam yang berani yang membangun koalisi luas yang berjuang membangun institusi inklusif dari bawah ke atas, dimulai dari lantai pabrik, berkembang asosiasi-asosiasi sipil, lalu merambah ke pemerintahan lokal, dan pada akhirnya ke tingkat nasional. Inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan. Selanjutnya yaitu media, kekuasaan, dan masa depan. Ada satu aktor yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang kemakmuran dan kemiskinan, padahal perannya sangat krusial, yaitu media. Pemberdayaan masyarakat luas sulit dikoordinasikan tanpa informasi. Orang perlu tahu bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Orang perlu bisa berkomunikasi, berorganisasi, dan membangun tuntutan kolektif. Disinilah media berperan. Dan tidak mengherankan bahwa rezim-rezim yang paling ekstraktif di dunia selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan media. Di Peru, era Fujimori, catatan-catatan yang disimpan oleh Vladimiro Montesinos, tangan kanan Fujimori yang memimpin intelijen nasional, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, betapa mahalnya biaya untuk mengontrol informasi publik. Seorang hakim Mahkamah Agung cukup dibayar 5 hingga 10 ribu dolar per bulan, politisi dari berbagai partai serupa harganya. Tapi stasiun TV 9 juta dolar dalam satu kesempatan, lebih dari 10 juta di kesempatan lain. Surat kabar arus utama lebih dari 1 juta dolar untuk sebuah judul berita tertentu, tapi hingga 8.000 dolar per jadul. Fujimori dan Montesinos percaya bahwa mengendalikan media jauh lebih penting daripada mengendalikan politisi dan hakim. Salah satu jenderal Montesinos merangkumnya dengan gamblang, jika kita tidak mengendalikan televisi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di Tiongkok hari ini, kendali atas media sudah mencapai tingkat yang canggih dan sistematis, mulai dari sensor internet, blokir selektif berita tertentu, hingga sistem pengawasan digital yang mampu memantau percakapan jutaan orang. Tapi media bukan hanya tentang perlawanan terhadap kekuasaan lama, media juga tentang membangun kesadaran kolektif yang baru. Pamflet dan buku memainkan peran penting dalam Revolusi Glorious di Inggris dan Revolusi Prancis. Media cetak menjadi tulang punggung demokratisasi Inggris abad ke-19. Dan di era kita, media sosial, blog, Twitter, Facebook, komunikasi anonim memainkan peran sentral dalam perlawanan Iran melawan pemilihan presiden yang curang pada 2009 dan dalam musim semi Arab yang
guncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Tentu saja, media bebas bukan solusi tunggal. Ia hanya bisa membantu di pinggiran, menyediakan informasi dan memfasilitasi koordinasi yang mengubah sejarah tetaplah gerakan sosial yang terorganisir dan cukup luas untuk memaksa perubahan institusional yang sesungguhnya. Oke, untuk yang terakhir mengenai kesimpulan, nah kita mulai dulu nih dengan pertanyaan sederhana tapi cukup harus kita tahu, mengapa ada negara yang makmur dan ada yang miskin. Dan kita menemukan bahwa jawabannya bukan pada geografis, bukan pada budaya, bukan pada ras atau etnisitas. Jawabannya ada pada institusi. Kita melihat bahwa institusi inklusif yang melindungi hak milik, menciptakan persaingan adil, dan mendistribusikan kekuasaan secara luas adalah fondasi kemakmuran yang berkelanjutan. Kita melihat bahwa institusi ekstraktif yang memusatkan kekuasaan pada segelintir elit dan mengalirkan kekayaan dari banyak orang ke tangan sedikit orang, menghasilkan kemiskinan yang terus direproduksi dari generasi ke generasi. Kita juga melihat bahwa sejarah bukan takdir. Perbedaan institusional yang ada hari ini adalah hasil dari serangkaian pilihan, kebetulan, dan momen kritis di masa lalu yang bisa saja berlangsung secara berbeda. Kita melihat mengapa tiga pendekar populer untuk menciptakan kemakmuran dari luar nyaris selalu gagal. Pertumbuhan otoriter seperti model Tiongkok mungkin mengesankan untuk sementara, tapi tidak berkelanjutan. Ia tidak memungkinkan destruksi kreatif yang menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Nasihat kebijakan dari lembaga internasional seperti Resep Konsensus Washington gagal karena tidak mengakui bahwa hambatan utama bukan ketidaktahuan para pemimpin, melainkan insentif dan batasan politik dari institusi yang ada. Bantuan dari luar negeri, meskipun niatnya baik, sebagian besar tidak efektif, dan dalam skenario terburuk justru memperkuat rezim yang menjadi akar masalah. Dan kita melihat bahwa satu-satunya jalan yang terbukti berhasil dalam sejarah adalah pemberdayaan, proses di mana koalisi masyarakat yang cukup luas berhasil membangun institusi inklusif dari bawah ke atas. Brazil membuktikannya, Inggris di abad ke-17 membuktikannya, Botswana setelah kemerdekaan membuktikannya. Tapi tidak ada formula ajaib, tidak ada resep yang bisa di-copy paste dari satu negara ke negara lain. Pemberdayaan membutuhkan waktu yang panjang, kondisi yang mendukung, dan kombinasi faktor-faktor yang seringkali sulit diprediksi sebelumnya. Yang pasti adalah kemakmuran sejati tidak bisa dihasilkan dari luar. Ia harus tumbuh dari dalam, dari masyarakat yang memiliki institusi inklusif, yang memberi kekuasaan dan kesempatan kepada banyak orang, dan yang memungkinkan inovasi berkembang tanpa rasa takut. Dan karena sejarah bersifat kontingen, karena masa depan tidak pernah benar-benar ditentukan sebelumnya, maka selalu ada harapan. Tidak ada yang menjamin bahwa negara yang miskin hari ini akan selamanya miskin. Tidak ada yang menjamin bahwa negara kaya yang hari ini akan selamanya kaya. Yang menentukan adalah pilihan kolektif masyarakat, pilihan tentang institusi apa yang akan mereka bangun, pertahankan, dan perjuangkan. Dan perjuangan itu, seperti yang dibuktikan oleh sejarah, selalu mungkin untuk dimulai. Acemoglu dan Robinson menutup bab ini dengan sebuah keyakinan yang sederhana namun kuat. Kesejahteraan adalah pilihan kolektif, kemiskinan adalah konsekuensi institusional, dan sejarah selalu terbuka bagi mereka yang berani membangun institusi yang lebih inklusif. Pertanyaan bukan lagi mengapa negara-negara tertentu miskin. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita pilih untuk dibangun. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.